Ketika kita belajar, kita minta kepada Allah, ya Tuhanku, Rabbi zidni ilma warzuqni fahmu. Kemudian kalau kita sedang, mungkin ada yang sudah menikah, meminta dikaruniai anak, kita meminta doa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau kita meminta dari segala permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita tahajud, ada tuntunannya. Keluarkanlah aku ke tempat keluar yang baik. Waj'alni min ladunka dzurriyyatan thayyibah waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berilah kepadaku sebagian kekuasaanmu untuk menolongku. Sultan artinya kekuasaan. Kalau sultan itu disalahgunakan, yang terjadi adalah bencana dan bencana. Maka Bapak Ibu dan Allah, alhamdulillah semua nampaknya sehat, nampaknya semua wajahnya glowing. Kayaknya wajahnya 17 tahun semua. Tapi kebalik 71 tahun. Tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu, berbeda sama yang ceramah, kayaknya masih 17 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Allah, izin kami menggantikan ya guru kami, Ustadz kami, Ustadz Agung Budianto. Kemarin tiba-tiba telepon, Mas Ridwan, tolong gantikan saya di Sedayu. Waduh, apa Ustadz? Untuk misi kajian Embun Pagi. Masya Allah. Jadi ini saya lihat cocok, karena Embun Pagi ini identik dengan suasana yang tenang, kalem ya Bapak Ibu. Kata orang Jepang tuh kimochi suru, kimochi itu menyenangkan ya. Ya, kalau kita lihat orang-orang Jepang itu banyak yang jiwa-jiwanya itu tenang Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, maka dari itu monggo dalam waktu yang mungkin singkat ini kita sama-sama ilmu, kita sama-sama mengingatkan bagi diri kita pribadi, tentunya saya, dan juga nanti kita akan bawa ilmu ini keluar pengajian ini. Jangan sampai kita setiap pengajian nggak dapat apa-apa. Nah, Bapak Ibu dan Nabi Allah, saya teringat dengan kasus atau tema mengubah rutinitas sehari-hari kita untuk menjadi pahala, itu dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ghasyiyah. Nampaknya tadi di depan sudah ada juz amma, itu dibagikan apa? Mboten nggih. Monggo sesarengan kita membaca tadarus, kita tilawah, kita iqra ya, ngaji Al-Ghasyiyah di bagian awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Illa min dari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma
lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lahiyah. Shadaqallahul adzim. Ya, Bapak Ibu dan Allah, monggo sareng-sareng kita ngaji bahwa surat Al-Ghasyiyah ini cerita tentang Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW kondisi ketika di yaumul akhir kelak. Hal ada ke hadisul Ghasyiyah, telah sampai kabar kepadamu Al-Ghasyiyah. Apa itu Al-Ghasyiyah? Guncangan, Masya Allah, guncangan yang ada di yaumul akhir. Kenapa kita kaitkan dengan tema hari ini? Kita lihat Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini sekalipun kita bersembunyi di rumah, kita masih bisa melihat kabar-kabar yang ada di sosial media. Leres Bapak Ibu, teng WA, teng YouTube, teng Twitter, kalau yang muda-muda sukanya TikTok. Dan kita lihat banyak sekali kabar-kabar yang tidak membahagiakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada kabar bencana, ada kabar perselingkuhan, ada kabar anak melawan orang tua, ada kabar kecelakaan, ya, terutama ibu-ibu naik motor, sen kanan beloknya ke kiri. Masya Allah. Ada kabar guru yang korupsi, ada guru yang menggauli muridnya, macam-macam Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Ghasyiyah, ada dua golongan ternyata. Wujuhu yaumaidin khasyi'ah. Di akhirat kelak ada golongan yang wajahnya itu wajah ketakutan. Tentu kita tidak ingin menjadi golongan tersebut. Kenapa? Wujuhu yaumaidin khasyi'ah, 'amilatun nasibah. Atas kerja keras mereka, atas amal-amal mereka, mereka rugi, mereka kesusah payahan, mereka capek, mereka lelah. 'Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka sudah capek-capek, sudah lelah-lelah, ya, bekerja, berumah tangga, merawat anak, berusaha, dagang, tani, tapi mereka malah tasla naran hamiyah, diberikan oleh Allah hadiah naran hamiyah, neraka, Pak. Ngeri betul, ngeri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, kata Allah. Tidak ada makanan kecuali yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tetap haus terus. Kalau sudah haus, diberikan minuman yang sangat panas, nanah, darah yang mendidih. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita semua berharap, insya Allah Bapak Ibu yang di sini salih salihat, adik-adik yang salih salihat, mas mbak yang salih salihat, berharap menjadi golongan yang mendapatkan wujuhu yauma idzin na'imah, mendapatkan golongan orang-orang yang berwajah berseri-seri. Maka Bapak Ibu banyak-banyak senyum ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah 3 tahun ini mendapatkan predikat di UGM Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro, dosen paling ramah. Ya. 3 tahun Bu, saya juga nggak tahu kenapa mahasiswa milih saya jadi dosen paling ramah, padahal nilai saya juga nggak ramah-ramah. Saya kalau kasih nilai pelit Bu, oh yang nilainya A itu paling 2 orang, 5 orang paling sebanyak. Ternyata tetap jadi dosen paling ramah meskipun nilainya tidak ramah. Nah, kita pengen meskipun apapun kondisi kita, apapun perjuangan kita, pekerjaan kita, nanti di akhirat mendapatkan predikat orang-orang yang ramah, wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Atas pekerjaan mereka, aktivitas mereka radiyah, mereka ridho, mereka nerimo. Wong Jogja itu caranya nonton Bapak Ibu nggih.
nampa nrimo. Mboten napa terus-terusan berkeluh kesah. Saya itu masih ingat Bapak Ibu waktu saya TK. Tampil nggih. Zaman-zaman reformasi ini tampil Bapak Ibu. 98 niku kula umur 8 tahun. Berarti TK niku umur 5 tahun. Ya 95 Bapak Ibu. Saya itu diajak ke TVRI. Terus Bapak Ibu TVRI. Sakniki pun mboten laku nggih TVRI. Sakniki lakune pun TV swasta. Nah, saat itu TVRI itu sangat viral. TV zaman dulu nih Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya TK diajak ke TVRI menyaksikan cerita bersama sama anak TPA, anak TK gitu ya. Cerita tentang ada yang namanya sosok Mbah Nrimo. Kalau Mbah Nrimo itu apa-apa Nrimo, Masya Allah. Umurnya panjang, orangnya sumeleh. Dan ketika diceritakan waktu itu ketika menyambut bulan Ramadan, ternyata rumahnya tidak mewah-mewah, tapi karena sifat Nrimonya itu menjadi rumah yang diidamkan oleh masyarakat sekitar situ. Ya, kembali Bapak Ibu Allah, lisaiha radiyah, nrimo terhadap apa yang kita ditakdirkan oleh Allah terhadap kita nrimo. Ada yang lahir di keluarga yang kaya raya, nrimo. Ada yang lahir di keluarga serba susah, miskin, juga nrimo. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ada yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Namun ada juga ketetapan Allah yang dihiasi dengan ikhtiar kita. Panjenengan bekerja, itu ikhtiar, tapi sudah bekerja keras. Kok hasil panennya cuma 1 juta per bulan? Alhamdulillah. Sudah bekerja keras, kok ya tiba-tiba 10 juta per bulan? Alhamdulillah. Barangkali Bapak Ibu, kita ini masih banyak tidak nerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjanjikan setiap orang tidak akan dicabut nyawanya sebelum semua rizkinya diberikan. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi benar-benar hamba Allah yang kafah, maka kita harus ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita menjadi muslim yang bahagia. Ini baru mukadimah sudah 15 menit Bapak Ibu. Tapi tolong saya diingatkan kalau kebablasan. Ya, lisaiha radiyah fi jannatin aliyah. Hadiahnya enggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jannatin aliyah. Ya, surga yang tinggi kedudukannya. Kalau surga itu penggambarannya di atas, Pak, mulia, tinggi. Ada apa di sana? Kemah-kemah, ada pasar, ada buah-buahan yang kalau kita pengen mendekat buah-buahan itu, ada bidadari-bidadari, ada malaikat yang ramah tamah, ada sungai yang mengalir di bawahnya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang bertakwa adalah al-faza, kemenangan. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Untuk orang bertakwa mendapatkan jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Lah saya terkesima Bapak Ibu, mungkin panjenengan juga sudah tahu. Kemarin 2 hari 3 hari yang lalu beredar video Ustadz Jazir rahimahullah. Beliau mengatakan alam barzah itu tidak mengerikan, malaikat maut itu tidak medeni, loro ning ora kelaran, orang larani. Masya Allah. Perso Bapak Ibu, Ustadz Jazir, guru kami dari Masjid Jogo Karian. Saya merinding Bapak Ibu. Masya Allah. Beliau itu sangat konsisten sekali mengajak memakmurkan masjid dengan berjamaah yang bergembira, Pak. Gembira. Panjenengan sekarang bisa melampah tengriki, ada teman-teman, ada tetangga-tetangga yang solih-solihah, mboten sah dirasani pun niku panjenengan kagungan harta yang berharga, tetangga yang solih-solihah. Di luar sana, Pak, nggak usah di jauh-jauh, di Jakarta, di luar negeri, di Jogja saja, mungkin tetangga sebelah perumahan, ada perumahan kok ya sepi nyenyet,
enggak guyub ngoten nggih. Nanti kalau meninggal itu sepi, Pak. Kita kalau meninggal insya Allah dilayati oleh minimal 40 orang yang solih-solihat, jaminannya terbebas dari siksa kubur. Maka penting Pak punya tetangga yang solih-solihah, yang membahagiakan. Lisa'iyah radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah. Di dalamnya tidak ada perkataan yang sia-sia. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwa hadiahnya adalah surga. Hadiahnya adalah surga. Bukan hadiah voucher pulsa, Pak. Kalau voucher pulsa itu hadiah yang murah. Kalau murah itu door prize-nya voucher pulsa, magic jar, mesin cuci, itu masih murah, Pak. Tapi kalau hadiahnya surga, semua itu ada harganya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini sudah 20 menit. Yang saya agak serak, saya boleh minum. Monggo Bapak Ibu kita ucapkan bismillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah. Kemarin saya ngisi di Argo Dadi Sedayu. Beda dengan sekarang, Pak. Kalau kemarin suasananya mencekam. Kenapa mencekam? Karena pagi-pagi sudah hujan. Hujannya awet nih Bapak Ibu. Tapi sekarang cerah, insya Allah. Suasana hati Bapak Ibu sekarang cerah-cerah juga. Satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu ridho dan bahagia atas rutinitas kita. Ada yang bapak-bapak mungkin mencari nafkah, bekerja susah payah. Kami bekerja di Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Teknik Biomedis, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Setiap hari bekerja menghadapi mahasiswa, ujian, ngoreksi soal, pengabdian, penelitian, wah capek sekali. Tapi ada sesuatu yang diharapkan, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan ridho? Mungkin ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai dokter, perawat, ada yang bekerja sebagai guru, TNI, Polri, dan seterusnya. Dan kita nggak pengen pekerjaan kita sia-sia. Bagaimana mengubah rutinitas itu menjadi pahala? Kita ingat dari surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan kepada kita melainkan mukhlishina lahud-din hunafa, yaitu ikhlas mengikuti tuntunan agama dan tetap menjaga lurus niatnya. Hunafa itu hanif, lurus Pak. Jadi panjenengan ketika bekerja menghindari kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan melahirkan kebahagiaan. Nah, bahagianya bagaimana? Di surat Al-Fajr Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, bukan kata saya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kalau kita bekerjanya ikhlas Bapak Ibu, kalau kita merawat anak ikhlas, mengayomi istri ikhlas, menafkahi keluarga ikhlas, insya Allah dipanggil oleh Allah sebagai nafsun mutmainnah. Apa itu Bapak Ibu? Jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, dipanggil Allah, kembali kepadaku dengan penuh keridhaan, mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku.
Jadi pentingnya kita mengingat ketika kita bekerja, ketika kita menafkahi keluarga, kita senantiasa ikhlas mencari yang halal, berusaha mencari yang halal, mempertahankan yang thayyib, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu dan Allah, ibu-ibu bekerja di rumah bukan berarti tanpa penghasilan. Bapak-bapak coba berpikir, kalau anak-anak kita dirawat oleh babysitter atau sitter? Babysitter ya, babysitter. Bayar pun berapa Pak? Berapa juta? Kalau kita menyerahkan ngepel rumah pakai pembantu, nyuci piring pakai pembantu, apalagi nyuci pakaian pakai pembantu, benerin genteng nyari tukang, itu semua ada harganya. Nah, ibu-ibu yang di rumah tangga, Masya Allah, ada pahala tak terbatas Bapak Ibu sekalian. Ada pahala yang tidak terbatas atas kesabaran selama menjaga rumah kita, selama merawat anak-anak kita, selama menjaga harta benda kita dan kehormatan kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah juga seperti itu. Jangan sampai kita mengumbar aib-aib dalam keluarga kepada tetangga. Wah, kalau bulan kuning turun ngorok, Masya Allah, disampaikan. Jangan seperti itu, Bu. Kita menjaga martabat suami kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai-sampai Pak Bu, ada pahala yang tidak bisa digunakan untuk menghapus dosa-dosa besar kecuali seorang laki-laki yang keluar rumah untuk menafkahi keluarganya. Bapak Ibu, banyak sekarang pejabat-pejabat menika korupsi, leres mboten? Sehingga hutan-hutan digunduli, tambang-tambang diambil, rusak alam, tidak mengingat sesuatu yang halal dan thayyib. Di sisi lain ada bapak-bapak yang berjuang dengan gaji yang mungkin tidak banyak, tapi mempertahankan halal dan thayyib. Hadiahnya kita bisa lihat Pak, tetangga kita di internet, penghasilannya tidak seberapa, tapi anak-anaknya solih-solihah, bisa jadi sarjana. Ini saya merinding lagi Bapak Ibu. Masya Allah. Kenapa ya? Anak-anaknya solih-solihah, hidupnya baik, tentram, tenang. Sedangkan yang di sana korupsi, yang di sana nyogok, malak-malak, hidupnya nggak tenang. Anaknya narkoba, ya nyuwun sewu, yang putri-putri banyak yang hamil di luar nikah. Tapi harta yang berkah Bu, itu memunculkan, menghadirkan kebahagiaan dan sakinah dalam keluarga. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kayaknya tegang terus Bapak Ibu.